Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar soal atau kisi-kisi akademik yang sering muncul. Kemudian, apakah di tes akademik ini bisa menggugurkan? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, Mimin akan berbagi info seputar materi pelajaran atau mapel akademik itu terdiri dari materi apa saja. Yang pertama, itu ada materi matematika. Kemudian ada materi wawasan kebangsaan atau WK atau Wasbang, kemudian ada materi bahasa Inggris, kemudian ada materi bahasa Indonesia khusus teman-teman yang pol, kemudian ada materi pengetahuan umum atau PU. Nah, apakah akademik ini bisa menggugurkan? Jadi, di dalam tes akademik ini tidak ada batas nilai minimal atau KKM seperti di psikotes. Nah, kalau di psikotes kemarin itu kan ada nilai KKM atau batas nilai minimalnya yaitu 61. Bagi teman-teman misalkan dapat nilai di bawah 61 itu akan langsung TMS atau gugur atau tidak bisa lanjut ke tes tahap berikutnya. Tapi berbeda dengan akademik. Jadi di tes akademik ini nanti untuk masalah nilai KKM-nya itu nanti akan ditentukan berdasarkan nanti kuota DIPA saat dilakukan perankingan berdasarkan nilai yang teman-teman peroleh dari akademik matematika, Wasbang atau WK, kemudian bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum atau PU. Nah, untuk masalah kuota DIPA ini, tiap polda itu bisa berbeda. Jadi silahkan nanti teman-teman lakukan yang terbaik saja. Jadi misalkan contohnya di matematika itu dapatnya rendah atau dapatnya nilai 50 atau 60. Nah, ini tidak langsung gugur, tapi nanti akan diakumulasi dengan nilai dari mapel yang lain. Kemudian nanti akan ditambah dengan nilai tes psikologi atau tes sebelumnya. Baru nanti saat di ranking itu nanti akan ditentukan berdasarkan kuota DIPA yang diperoleh oleh masing-masing polda. Misalkan di Polda A itu kuota DIPA-nya sekitar misalkan 300. Artinya teman-teman dari peringkat 1 sampai 300 itu masih MS atau lanjut, tapi dari peringkat 301 sampai ke bawah itu akan langsung TMS atau langsung gugur. Kemudian di sini soal atau kisi-kisi akademik untuk tes TNI Polri ataupun kedinasan yang sering muncul. Yang pertama, untuk kisi-kisi akademik matematika itu biasanya ada materi soal bentuk pangkat, bentuk akar, bentuk persamaan kuadrat, kemudian fungsi kuadrat, aljabar atau kalkulus, sistem persamaan atau pertidaksamaan linier, SPLDV atau SPLDV, dan materi-materi yang lainnya. Nah, di akademik matematika ini nanti kurang lebih ada sekitar 40 soal dengan durasi waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Kemudian untuk kisi-kisi untuk wawasan kebangsaan atau WK. Yang pertama ada materi tentang seputar Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian wawasan Nusantara, dan kewarganegaraan. Nah, untuk jumlah soalnya itu sekitar 50 soal dengan durasi waktu sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Kemudian di sini Mimin akan berbagi contoh soal akademik yang sering muncul untuk tes TNI Polri ataupun kedinasan. Yang pertama, bentuk dari 2 per akar 6 jika dirasionalkan penyebutnya adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, ataupun D? Silahkan teman-teman bisa jawab di kolom komentar kurang lebih 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas untuk soal merasionalkan penyebut di sini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya, yaitu akar 6. Tinggal dikalikan akar 6 per akar 6. Ini sesuai dengan sifat-sifat yang tertera dalam bentuk akar. Jadi yang atas tinggal dikalikan dengan atas, yang bawah tinggal dikalikan dengan yang bawah. 2 dikalikan dengan akar 6 itu hasilnya kan 2 akar 6. Kemudian akar 6 dikalikan akar 6 yaitu adalah akar 36. Jadi kalau dipecah lagi
ini menjadi 2 akar 6 per akar 36, yaitu 6. Artinya apabila ada perkalian akar yang angkanya sama, itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Nah, langkah berikutnya itu tinggal disederhanakan. Jadi menjadi sama-sama dibagi 2, dapat 1 per 3 akar 6. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Next, soal berikutnya, ini hampir sama dengan soal yang tadi. Bentuk 3 per akar 2 min 1 ekuivalen atau sama dengan titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silakan teman-teman bisa jawab. Kurang lebih sekitar 10-15 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Ini caranya hampir sama dengan soal yang awal tadi. Caranya itu dengan cara merasionalkan penyebut. Artinya teman-teman nanti harus mengalihkan dengan penyebutnya, cuman bedanya di sini adalah penyebutnya itu tandanya berkebalikan. Maksudnya gimana? Misalkan penyebutnya di sini kan akar 2 min 1, berarti dikalikan dengan akar 2 plus 1. Nah, caranya seperti ini. Ini sesuai dengan yang tertera dalam sifat-sifat bentuk akar. Silakan nanti teman-teman bisa cek. Ya udah, tinggal dikalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sehingga ini menjadi 3 dikalikan akar 2 plus 1, yaitu 3 akar 2. Terus 3 dikalikan 1 kan 3 per akar 2 dikalikan akar 2, itu hasilnya 2. Terus akar 2 dikalikan plus 1, yaitu berarti tinggal ditambah akar 2. Kemudian min 1 dikalikan akar 2, yaitu min akar 2. Kemudian min 1 dikalikan dengan 1, itu hasilnya adalah min 1. Jadi hasilnya bisa teman-teman cek. Nah, untuk akar 2 dikurangi akar 2 ini kan hilang atau 0, sehingga yang bawah sisanya menjadi berapa? 2 min 1. 2 min 1 adalah 1, sehingga sisanya adalah angka yang di atas, yaitu 3 akar 2 plus 3. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal berikutnya, nilai dari 22 per 4 plus akar 5, apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silakan Mimin kasih waktu kurang lebih sekitar 10-15 detik untuk teman-teman menjawabnya di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Ini caranya hampir sama dengan soal yang tadi, yaitu dengan cara merasionalkan penyebut. Yaitu teman-teman tinggal tulis 4 plus akar 5, tinggal dikalikan dengan akar sekawan, yaitu tandanya kebalikannya. Kalau di bawah plus berarti ini jadi min akar 5. Ini sesuai sama sifat-sifat atau rumus bentuk akar. Jadi caranya cukup mudah, tinggal yang atas dikalikan dengan atas, yang bawah dikalikan dengan bawah. 22 dikalikan 4 itu kan hasilnya 88. Terus 22 dikalikan min akar 5 jadi 22 akar 5. Yang bawah 4 dikalikan 4 adalah 16. Kemudian akar 4 dikalikan min akar 5 jadi min 4 akar 5. Kemudian yang akar 5 dikalikan 4 itu plus, ya kan, tandanya plus, 4 akar 5. Terakhir akar 5 dikalikan min akar 5, ingat tandanya berarti min 5. Nah, hampir sama dengan tadi, ini kan min, ini plus. Jadi min ketemu plus itu jadi 0 atau hilang, sehingga yang bawah itu sisanya 16 min 5 yaitu 11. Artinya sisa 88 min 22 akar 5 per 11. Nah, ini tinggal kita coret. 88 dibagi 11 itu kan hasilnya 8. Kemudian 22 dibagi 11 itu hasilnya adalah 2 akar 5. Jadi pilihan jawaban yang tepat yaitu 8 min 2 akar 5, yaitu yang C. Next, berikutnya bentuk sederhana dari dalam kurung A pangkat 3 dikalikan B pangkat 5 per A pangkat 1 dikalikan B pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan dengan 4 adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silakan Mimin kasih waktu kurang lebih sekitar 10-15 detik untuk teman-teman menjawabnya di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Ini caranya cukup mudah. Ini soal bentuk pangkat atau eksponen. Nah, apabila teman-teman itu ketemu dengan perkalian pangkat, berarti pangkatnya nanti tinggal dijumlah. Apabila teman-teman itu ketemu dengan pembagian pangkat, berarti pangkatnya dikurangi. Nah, seperti ini. Untuk variabelnya itu harus sejenis, yaitu A dengan A dan B dengan B. Oke, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu di sini.
A pangkat 3 ini kan dibagi dengan A, artinya A pangkat 1. Jadi kalau tidak ditulis itu berarti A pangkat 1 dikalikan B pangkat 5 dibagi dengan B pangkat 2. Sesuai sama sifat itu kalau pembagian pangkat, pangkatnya dikurangi. Kemudian di luar itu pangkat 4. Artinya berarti sisa jadi A pangkat 2 dikalikan B pangkat 3 dipangkatkan 4. Pangkat dalam kurung seperti ini ya udah tinggal dikalikan biasa seperti biasa, berarti A pangkat 2 dikalikan 4 berarti menjadi A pangkat 8. Kemudian yang B pangkat 3 dikalikan 4 yaitu B pangkat 12, sehingga jawaban yang tepat adalah A pangkat 8 dikalikan B pangkat 12 itu adalah yang B. Next, berikutnya diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Maka nilai dari A pangkat min 2 dikalikan B dikalikan C pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 1, B pangkat 2 dikalikan C pangkat min 1 adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Nah, di sini Mimin akan memberikan clue untuk pangkat negatif, misalkan A pangkat min 2, itu bisa diubah menjadi pangkat positif sesuai sama sifat-sifat dari bentuk pangkat, yaitu jadi 1/A pangkat 2. Jadi kuncinya kalau pangkat negatif mau diubah ke positif, jadi 1/, dan pangkatnya jadi positif, jadi 1/. Nah, itu kata kuncinya. Nah, silahkan khusus soal ini, silahkan bisa dijadikan PR dan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Sedikit informasi bagi teman-teman yang ingin latihan soal dalam grup, kemudian link bentuk PDF soal akademik, materi atau PDF soal akademik untuk Meet Zoom Gladi Akademik, Meet Zoom dalam grup, tips dan trik auto lulus terpilih, amin. Nah, ini hanya di-share dalam grup belajar akademik. Nah, di situ nanti teman-teman akan dapat mengakses link latihan akademik dari materi matematika, materi wawasan kebangsaan, materi bahasa Inggris, materi bahasa Indonesia, ataupun materi PU atau pengetahuan umum. Nah, ada juga bentuk file, bentuk PDF-nya. Nanti teman-teman tinggal bisa download atau unduh dan cetak sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu aja iklannya. Next, kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Materi berikutnya itu seputar latihan soal wawasan kebangsaan atau WK atau WASBAng. Soal yang pertama, siapakah yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila? Apakah jawabannya itu A, B, C, D, ataupun E? Silakan Mimin kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman menjawabnya dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas untuk soal ini. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, semboyan yang menjadi semangat keberagaman untuk mewujudkan persatuan Indonesia dikenal dengan, apakah jawabannya itu A, B, C, D, ataupun E? Silahkan Mimin kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk teman-teman menjawabnya dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Next, soal berikutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silakan Mimin kasih waktu kurang lebih sekitar 5 detik untuk teman-teman menjawabnya di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Jadi untuk NKRI ini berdasarkan Pancasila itu tertuang pada yang E, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Soal berikutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal titik-titik. Apakah jawabannya itu A, B, C, D, ataupun E? Silakan Mimin kasih waktu 5 detik untuk teman-teman bisa menjawabnya dimulai dari sekarang. Nah, hal ini itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yaitu yang D, 31 ayat 2. Next, soal berikutnya, gelombang demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini pun berdampak pada bentroknya aparat dan peserta aksi seperti di Harmoni dan Patung Kuda Jakarta Pusat. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas publik pun turut rusak dan terbakar. Adalah wujud penerapan dari penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila,
khususnya sila ke titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Kira-kira jawabannya ini bertentangan dengan sila keberapa ya? Silakan kirim jawaban teman-teman di kolom komentar ataupun ke IG. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.